Riuhnya skandal guru besar dalam beberapa hari terakhir ini, Aliansi Akademisi Indonesia itu menduga kalau ada konspirasi yang terjadi di antara para asesor untuk menuju ke guru besar maupun ke Kemendikbudristek. Mau tahu informasinya seperti apa? Kita bahas ini lebih dalam, tetap stay tune di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari terakhir ini saya menerima salah satu dokumen aliansi dari akademisi Indonesia yang peduli terhadap integritas akademik di Indonesia, di mana aliansi akademi Indonesia itu atau peduli integritas akademik itu mengatakan bahwa adanya kasus pengajuan guru besar yang terindikasi melanggar etika akademik dan diduga melanggar hukum telah terjadi sudah bertahun-tahun. Jadi sebenarnya kalau kita mengulik jauh lebih lama ya ke belakang, itu sebenarnya kasus untuk pemberian guru besar yang notabene adalah yang bersangkutan itu tidak dilalui dengan cara-cara yang tidak benar itu sebenarnya sudah terjadi sejak masa Orde Lama. Nah, semakin banyak pejabat yang mendapatkan aliansi atau yang mendapatkan gelar gelar akademik ya, terutama untuk yang guru besar itu semakin lebih mengkhawatirkan atau merusak citra akademisi di Indonesia. Nah, diduga bahwa politikus juga itu berhasil dengan mudah memperoleh gelar guru besar dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, menurut aliansi, kejadian itu terus berulang hingga yang diketahui publik hanya fenomena puncak gunung es ya, sementara pemerintah melakukan pemberian atas terjadinya tindakan ini atau pembiaran atas terjadinya tindakan ini. Bahkan ditengarai dilakukan oleh oknum di kementerian sendiri yang berkonspirasi dengan oknum-oknum di universitas serta para oknum calon guru besar. Itu menurut salah satu anggota aliansi ya, yang dikutip di dalam beberapa hari di harian Tempo. Nah, aliansi itu mengatakan bahwa proses pengusulan calon guru besar itu dilakukan oleh perguruan tinggi atau program studi ataupun di fakultas-fakultas. Nah, pengajuan ini kemudian diproses di universitas dan pemerintah. Nah, pihak yang mendapat manfaat dari guru besar ini terutama adalah institusi dan calon guru besar. Nah, kenapa demikian? Karena ini ada kaitannya ketika misalnya kita mau akreditasi. Nah, itu sangat tinggi sekali nilainya ketika sebuah universitas itu mendapatkan atau terdapat beberapa guru besar di dalam universitas tersebut. Itu yang pertama. Jadi akan memudahkan nilai peningkatan jumlah nilai dalam akreditasi tersebut ya. Selain itu, dengan adanya banyaknya guru besar di dalam sebuah universitas itu akan meningkatkan citra reputasi dalam universitas tersebut gitu. Jadi akan lebih banyak mungkin dikenal oleh banyak calon mahasiswa dan masyarakat yang kemudian universitas tersebut itu akan dilabeli sebagai universitas yang kredibel ya, berdasarkan dari kacamata masyarakat ya. Namun sebenarnya yang tidak diperhatikan itu adalah syarat guru besar di Indonesia itu direduksi oleh berbagai regulasi. Nah, seperti kita ketahui bahwa untuk proses pengajuan kenaikan jabatan akademik ya, prosesnya sangat berbelit-belit dan juga memakan waktu yang cukup lama dan merugikan ya sebagian besar dosen-dosen kita gitu. Jadi ini tentunya harus menjadi perhatian penting buat Kemendikbud untuk mungkin merevisi kembali regulasi yang sudah terjadi, terutama untuk pemberian guru besar. Nah gitu. Saya mendapatkan beberapa informasi dari teman-teman dosen bahwa saat ini itu telah dilakukan investigasi terhadap guru-guru besar yang dilalui dengan cara-cara yang tidak benar. Jadi mungkin Bapak Ibu yang di kampusnya menurut ada guru besar yang dilaluinya dengan cara-cara yang tidak benar, mungkin saat ini sedang diinvestigasi. Itu informasi yang saya dapatkan ya. Nah, syaratnya yaitu kalau kita mengajukan ke guru besar tentunya ada persyaratan kuantitatif ya. Persyaratan tersebut itu setidaknya
kita harus memenuhi sejumlah angka kredit kumulatif. Dalam hal ini yang paling minimal adalah 850 ya kum ya, atau 850 SKS, tapi 850 kum yang lebih familiar dosen-dosen mengingatnya ya, atau mengungkapkannya. Nah, selain itu ada syarat khusus dan syarat tambahan di dalam proses pengajuan ke guru besar ini. Nah, syarat tambahan itu adalah misalnya seperti apa? Misalnya sudah pernah menjadi ketua peneliti di dalam penelitian kompetitif, atau sudah pernah menjadi dosen pembimbing ya untuk program mahasiswa doktoral, atau sudah pernah menjadi penguji di dalam mahasiswa program doktor ya. Itu jumlahnya kalau tidak salah 3 atau berapa gitu ya, untuk 3 kali gitu. Kalau jumlah untuk yang membimbing itu kalau nggak salah juga 3. Dan atau pernah menjadi reviewer di jurnal internasional bereputasi minimal 2 di jurnal yang berbeda. Itu untuk syarat tambahan. Nah, syarat khususnya adalah tentunya yang berkaitan dengan artikel ilmiah ya, yang berhasil dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Nah, ini yang seringkali yang kemudian menjadi kelalaian mungkin ya di berbagai para asesor guru besar, yang mungkin menilainya bahwa yang penting sudah memiliki indexing Scopus tanpa melihat sebenarnya kualitas dari penulisan tersebut, tanpa menelaah lebih jauh jurnal tersebut seperti apa, ya langsung diloloskan. Apalagi kalau ada embel-embel persengkongkolan ya, kong kali kong dengan pihak universitas dan juga si calon guru besar. Nah, ini akan sangat merusak citra akademisi di Indonesia. Nah, selain itu ada berbagai macam permasalahan yang dipersoalkan, bagaimana cara kita sebenarnya memperoleh ya capaian untuk menjadi seorang guru besar tersebut. Nah, itu yang masih menjadi pertimbangan juga di berbagai macam platform ya yang ramai saat ini, yang sebenarnya kalau kita pelajari lebih detail terkait dengan aturan-aturan yang saat ini beredar, itu memang kalau kita mengikuti seperti yang peningkatan karir dosen yang nomor 209 itu kan, jika dibandingkan dengan yang POPAK 2019 itu jauh sebenarnya lebih lunak untuk ke guru besar. Karena kalau kita lihat ketika mengajukan melalui sister pun itu hanya cuma ada ditulis di situ minimal ya 1 terindeks Scopus dengan nilai SGR lebih atau sama dengan 0,10. Nah, itu pun tidak disebutkan sebenarnya dengan rumpun ilmunya gitu. Nah, itu sebenarnya jauh lebih dipermudah. Nah, gitu. Nah, begitupun informasi yang saya dapatkan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Nah, kita tetap mendukung aliansi akademisi ini terus bersuara. Mudah-mudahan Kemendikbud bisa memberikan respek yang baik terhadap pengajuan guru besar ini. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.